Mau di sebelah sini apa sini aja? Oke, boleh. Duduknya udah nyaman? Udah. Kipasnya gimana? Udah cukup. Ya udah cukup ya. Nah ini di sini ada tisu sama air putih. Nanti kamu bisa gunain tisu dan juga air putihnya terserah. Gitu. Kalau kamu haus, sekiranya haus berarti boleh minum. Kalau nanti ada apapun yang dirasain butuh tisu, silahkan. Oke. Ini Mbak Cinta ya? Iya. Gimana Mbak keadaannya hari ini? Baik, senang karena libur panjang. Karena libur panjang. Sampai kapan Mbak liburnya? Sampai tanggal 14 masuk ya. Juli ya? Iya. Oh, terus selama liburan ini mau ngapain? Rencana mau pergi sama keluarga. Mau pergi naik gunung sih. Oh, mau naik gunung? Iya. Kemana naik gunungnya? Ke Gunung Prau di Wonosobo. Oh, Gunung Prau. Oke, habis ini banget. Iya, dari sini langsung gini. Oh, besok itu Sabtu Minggu. Iya. Nek dari keluarga emang sering banget untuk mendaki Mbak? Sering karena itu udah jadi hobi. Oh, ke Gunung Prau berarti udah berapa kali nih? Udah 3 besok. Udah besok? Ya. Kenapa selalu perahu? Karena suasananya tuh enak banget. Terus selama yang pertama yang kedua itu belum dapetin sunrise-nya, jadi mau berburu itu. Oh, oke. Tapi kalau ke Gunung Prau katanya terkenal sama bunganya ya? Enggak, iya. Kemarin sempat dapetin bunganya? Enggak, sempat takut karena kalau misalkan kan ada mitos kalau ambil bunga ini gini, jadi takut. Pasti takut. Jadi mencegah. Oh, mencegah aja ya? Iya. Tapi kalau foto di bunganya? Foto. Pernah? Iya. Ada momen berarti ya? Ada kalau momennya cuma di foto tapi nggak berani buat ngambil. Iya, karena banyak yang pantangan di Iya. gunung gitu ya? Iya, jadi takut. Nah, ke perahu itu sama siapa aja itu? Biasanya sama bapak, sama ibu, sama nanti om. Sama om? Ya, bareng-bareng kita ngecamp bukan take off. Oh, emang pengalaman dari orang tuanya? Sering banget. Terutama bapak sama om itu memang hobinya. Oh, hobinya. Iya. Terus kamu dari kelas berapa? Kalau dakinya itu dari kelas 3 SD udah mulai. 3 SD? Iya, 3 SD mulai, tapi baru andong sih. Oh, berandau ya. Terus besok ke perahu. Ya, Selain itu ada gunung lagi nggak? udah baru itu karena baru dimulainya itu. Mungkin nanti next time mungkin laut. Oh, pengen ke laut. Pengen gitu. Karena paling dekat sama Solo ya? Iya. Nah, tapi sebelumnya udah pernah tahu belum kalau soal gunung laut? Belum, katanya horor gitu apalagi di mana pasarnya. Iya, pasarnya yang terkenal ya. Jadi takut. Berarti emang harus sama keluarga ya, biar Iya. kita dipercaya. Iya. Kalau sama teman? Kalau sama teman belum pernah karena yang pasti nggak dibolehin gitu ya. Apalagi buat nginep-nginep gitu kan, itu kan di alam bukan di kayak kalau misalnya makrab di villa itu nggak apa-apa, tapi kalau di alam mungkin bakalan dipertimbangkan lagi. Nah, sebagai aku nih yang pemula banget, kira-kira apa yang harus dipersiapkan kalau mendaki? Itu daya tahan tubuh. Jadi kayak mungkin bisa mulai sebelum daki itu mungkin bisa jogging dulu atau lari gitu. Jadi biar terbiasa dengan jalan. Oh gitu. Terus apa lagi kalau selain fisiknya? Selain fisik itu jangan lupa bawa makan minuman yang cukup, logistiknya harus cukup karena kan di atas juga nggak ada yang jualan. Jadi harus logistiknya harus terpenuhi dulu. Misalnya aku di sana hipo gitu gimana? Itu harus bawa obat sih kalau itu, terus minta pertolongan. Sebelumnya itu kan kita harus registrasi dulu kan, itu mungkin bisa dihubungin dari website. Oke. Berarti aku udah cukup punya gambaran ya kalau katakan aku mau mendaki harus gimana. Harus ikut, harus dicoba itu. Iya sih. Ini udah andong, udah perahu, terus pengen lawu. Ya. Terus pengen apa lagi kira-kira? Mana ya, kalau yang lain belum ada gambaran. Soalnya kalau misalkan kayak Semeru atau yang lainnya itu kata bapak itu kayak kotor atau gimana-gimana gitu. Jadi kayaknya 2 jangka pendeknya itu laut dulu. Nanti kalau rasain laut capek atau gimana gitu, yang jangka selanjutnya itu bakalan bisa dipikirin lagi. Oh iya. Kalau lawu tuh aku pernah ngeliat itu
batuan ya. Makanya itu jangan dulu dicoba. Oke. Nah, perahu terakhirnya gimana? Perahu itu lebih bagus ya dieng, karena kalau buat pemula itu via dieng itu lebih bagus daripada via patak banteng. Karena apa? Kalau via patak banteng itu lebih terjal. Dan lebih lama juga kan bawah itu, jadi lebih dekat sama lebih enak itu yang via dieng. Iya. Tapi itu aman buat pemula. Aman. Saya aku pernah lihat anak kecil juga yang menaik gitu. Nah, dari keluarga kamu sendiri, pola asuhnya gimana kayaknya? Pola asuhnya itu mungkin mereka itu lebih kayak parent ya, karena aku sendiri itu anak tunggal, jadi lebih kayak kalau nggak dijaga itu kayak eman-eman gitu loh. Jadi kemana-mana itu kayak harus izin dulu, harus ini dulu. Gimana rasanya jadi anak tunggal itu? Enak, semua diturutin bisa, terus tapi minusnya itu kesepian, punya teman, apalagi tinggal di perumahan itu kan mayoritas orangnya itu pada berangkat pagi pulang malam, jadi nggak ada waktu buat sosialisasi gitu. Tapi kalau nggak enaknya anak tunggal apa? Nggak enaknya? Nggak enaknya itu di kesepian. Selain kesepian? Selain kesepian itu mungkin lebih takut aja dalam ngambil langkah gitu loh. Jadi kalau misalkan aku mau sekolah di A sama sekolah di B, tapi kalau di sekolah kan aku jauh sama mereka atau gimana, jadi lebih mikirin ulang lagi dampaknya ke orang tua. Kayak orang tua kan gak ada temannya di rumah gitu, mereka gimana, terus kita gimana. Oke. Nah, dari keluarga kamu stay parent, biasanya mereka itu ngasih aturan nggak sih ke kamu? Aturan itu lebih kayak cuman yang basic sih, jangan pulang terlalu malam, terus gimana pun itu selalu ngabarin telepon atau apa, dan mereka itu juga selalu nanyain akunya di mana, sama siapa, pulang berapa. Jadi make sure ya, harus pasti banget ya. Pernah nggak kejadian kamu nggak ngasih kabar gitu? Terus diapain? Terus itu sebenarnya itu salahku sih, ya kan, nggak gara-gara teman kita bikin story IG, terus kata IG ku kebetulan IG itu ada dipegang orang tua yang akun satunya, dibuka lah itu ketahuan. Oh gitu. Tapi berarti akunnya juga dipegang orang tua? Ya yang satu, yang satunya enggak. Oh ada second account. Anak sekarang tuh emang harus ada second account. Harus ada. Kalau first, bedanya first sama second account isinya apa tuh? Kalau first itu lebih kayak lebihnya ya kayak kelihatan anak yang disusun gitu, image nih gitu. Kalau yang second itu lebih kayak gimana ya, semua dipahin ke secondnya gitu loh. Oke, tapi berarti otomatis pengikutnya juga nggak sembarangan dong? Iya, cuma orang bahkan teman-teman dulu nggak ada. Oh nggak ada? Oh jaga? Iya, jaga prestasi. Prestasi aja. Oke. Nah dari prestasi akademikmu gimana sejauh ini? Sebenarnya itu baik, tapi di semester ini tuh turun gara-gara banyak atau beberapa guru itu kayak protes ke aku sama ke orang tua juga, karena banyak di-spend keluar karena ada kegiatan organisasi atau perlombaan lain. Oh gitu, itu berpengaruh ke nilai kamu? Sebenarnya kalau nilainya itu di semester ini tuh naik, bahkan naik, tapi yang bikin turun itu rankingnya, dan buat orang tua itu agak kecewa gitu. Kamu gimana jelasinnya ke orang tua? Kan aku ikut organisasi itu kan juga pulangnya udah kebilang sore malam gitu, isya maghrib itu kan baru pulang. Mereka juga tahu kalau misalkan udah pulang jam segitu pasti ibadahnya capek, jadi mereka nggak maksain buat belajar. Tapi hasilnya kemarin kan rankingnya turun, mereka itu masih bisa dimengerti lah, nggak apa-apa rankingnya turun, misalkan nilainya enggak, tapi ini gara-gara dia malah protes karena banyak kegiatan di luar. Gitu, oke. Nah ini di sini itu kamu bisa baca dulu surat pernyataan persetujuan konselingnya. Gitu. Nanti kamu bisa isi juga, mungkin bisa agak masuk versinya biar teman-teman. Oke. Dibaca dulu. Jadi nanti kamu
saya jamin kerahasiaannya seperti apa gitu. Jadi setelah konseling ini berarti semua sudah selesai gitu. Nah, nanti kamu nggak usah khawatir juga, dan waktu nanti kamu konseling itu selama 45 menit kurang lebihnya ya. Apakah kamu berkenan? Kalau berkenan silakan diisi. Kelas, kemudian nah, di sini saya sebagai konselor nanti akan memberikan arahan ketika kamu memang bingung gitu dalam menyelesaikan masalah kamu, dan kamu bebas untuk menceritakan apapun masalah itu secara terbuka. Terus berarti kamu udah tanda tangan, berarti udah setuju ya? Oke. Nah, ini lagi terkait kamu tadi, orang tuamu sempat kecewa, ya kan? Orang tuamu sempat kecewa, kemudian nilai kamu naik sebenarnya, naik, cuma rankingnya turun. Oke. Nah, itu tanggapan dari orang tuamu gimana? Terutama itu ibu sih, dia lebih ke protes ya, ini gara-gara pulang malam, terus mungkin di kelas juga kurang aktif kan, gara-gara banyak dispen, jadi mungkin bisa lah dikurangi dulu kegiatannya gitu. Kalau dispen gitu biasanya ngapain? Dispennya tuh bisa rapat, terus juga setiap minggu itu ada bimbingan buat perlombaan, jadi emang itu nyita waktu banget buat belajar. Dan di mapel itu sempat protes juga, Kak, kamu pilih itu daripada pelajaran saya gitu, jadi sempat bingung juga. Tadi kamu bilangnya ikut perlombaan? Iya. Perlombaan apa itu? Ikut OSN tapi baru tingkat kabupaten. DN-nya Mbak sekarang. Amin. OSN? Iya. Kamu udah minat OSN itu dari kelas berapa? Sebenarnya dari SD udah minat, tapi SD aku nggak bisa dapetin kesempatan itu. Akhirnya nyoba di SMP. Oke. Nah, kamu ikut OSN itu tuh memang sebelumnya ikut ekstra yang berkaitan sama OSN nggak? Sebenarnya bisa dibilang ada sangkut pautnya dikit, kan aku ikut ekstra karya ilmiah remaja itu kan kayak percobaan gitu. Terus aku ikut OSN-nya itu di bidang astronomi, jadi kayak ada sangkut pautnya sedikit gitu tentang ilmiah, tentang ilmu pengetahuan gitu. Udah ada basicnya sedikit. Kemarin ada sempat lomba OSN gitu ya? Gimana perasaannya? Sebenarnya seneng sih, tapi takut juga sama hasilnya gimana, karena menurutku juga belajarku itu masih kurang gitu. Sedangkan di luar sana itu banyak orang-orang yang udah fokus banget belajarnya, benar-benar latihan gitu. Kamu khawatirnya gitu ya? Iya. Khawatir sama hasilnya? Iya. Terus apa yang kamu lakuin nih kamu khawatir sama hasilnya? Yang tak lakuin itu habis ngerjain kemarin itu aku bener-bener cuman seharian itu pegangin HP, terus scroll musik, dengerin musik terus gitu buat hilangin rasa stres itu. Kamu tipe orang yang dengerin musik ya biar nggak stres? Iya. Dengerin apa biasanya? Aku sih Lagu apa? Yang kayak yang masih semangat gitu. Apa itu Cowboy Junior? Cherry Bell? Aduh, apa ya? Apa? Bahasa Inggris atau? Ada kalaunya juga, dari Tulus, terus dari Amizan, itu sih. Apa penyanyi favorit siapa nih? Siapa ya? Siapa? Tulus mungkin itu favorit. Tulus. Siapa lagi? Terus dari Amizan itu juga bagus, tapi galau kan genrenya. Ya itu, udah. Oke, Nek Tulus kamu biasanya suka paling sering dengerin lagunya yang mana? Yang monokrom. Monokrom. Ya itu. Oke, Nek Nadine? Apa ya? Itu yang baru-baru aja ya. Apa ya? Saya juga kurang tahu soal lagunya Nadine. Saya itu dengerinnya itu nggak baca judulnya, jadi cuma kayak ngeplay doang gitu udah. Nah, denger musik sambil nyanyi berarti?
Enggak bisa karena fals sih. Oh, falesnya itu kategori kamu sendiri apa orang pernah bilang? Katanya ibu sih. Fals jadi ini nggak usah nyanyi. Oh gitu, ibu sendiri. Ya. Kemarin ada konser nggak sih di Colomadu, Nadiem? Kamu pernah? Nggak boleh, nggak konser. Oh, kalau ditemenin ibu, Ya mungkin boleh. kuncinya harus sama orang tua kan? Iya. Tapi pengen apa? Pengen banget nonton kan itu kan jadi pengalaman yang baru gitu loh. Kan sebelumnya cuma bisa dengerin di handphone, ini bisa langsung gitu kan kayak beda gitu. Tapi ada wishlist mau nonton. Ada mau pengen nanti kalau ada teman yang bisa yakinin mereka terus lah gitu. Kira-kira biar yakin tuh orang tua harus dipancing gimana? Ya kan ya, kerjain kerjaan rumah dulu. Oh gitu, beresin ngurut apa katanya, bilang iya bilang enggak gitu. Oh berarti seminggu kamu harus pendekatan dulu sama orang tua. Iya, rencananya liburan ini mau dideketin dulu. Karena pengen kemana? Karena ya jalan-jalan mungkin gitu, pergi sendirinya atau sama teman terus kan karena itu mau pikir sama teman jadi nggak tahu itu udah nggak Piknik. iya Pergi kemana itu? cuma ke Lamongan sama pantai. Pantai. Iya Pantai di Solo tuh di mana? di Gunung Kidul. Oh di Gunung gitu. Iya. Pengennya ke pantai mana? Karena saya kalau yang pantai itu gimana ya, soalnya itu ada banyak listnya, aku nggak terlalu baca soalnya aku masih bingung bulan-bulan apa enggak yang berdiri. Mau berarti rame-rame. Ya orang satu kelas gitu. Oh, Kan perpisahan sebelum kelasnya dimulai. sama guru berarti. Enggak ada. Iya. Oh bener gitu. Iya, masalahnya itu kan. Jadi orang tua agak gimana gitu karena nggak ada pendampingnya. Iya, yang bertanggung jawab juga. Iya. Nggak tahu siapa ini. Iya, nggak tahu gitu. Naiknya apa kalau bareng-bareng? Makan terus. Oh nyewa bis. Iya. Oh, satu kelas tuh sih berapa orang? Ini kelas itu ada 35 orang. Misalnya nggak dapat izin, apa yang kamu lakukan? Itu sih, aku kalau memang benar-benar nggak dapat jadi izin itu aku bakalan kita orang dulu teman-teman nggak bisa ikut terus mungkin ini jadi pertemuan bareng yang bisa dibilang kayak terakhir sebelum pisah kelas paling kelas lagi itu kan kayak momennya itu nggak bisa diulang di depannya. Kalau depannya itu kan udah beda teman udah beda lagi. Oh, tapi ada upaya nggak dari kamu buat ngeyakinin orang tua biar nggak boleh, tapi kayaknya kalau kayak gini boleh deh. Ada. Pengalaman Dulu itu kan pernah ya ada makrab di waktu SMP bahkan itu tuh gila dan itu nginep kan itu aja diperbolehin tapi itu kan ada pembinanya ada gurunya yang mengawasi itu kan makanya boleh lah gitu kan kalau ini itu kan nggak nginep tapi nggak ada pengawasnya jadi agak worry gitu. Kalau nginepnya itu misalkan jadi di gunung gitu, ngecamp Enggak, atau camp. villa? Pulang jadi berangkat mungkin subuh pulangnya malam. Oh, kok gitu. Iya, nggak sampai nginep. Kalau 5 gitu tuh buat 30 orang cukup mahal nggak menurut kamu? Menurutku itu enggak karena apa namanya buat biaya pilnya itu tuh dipotong pakai uang kas kita kan bilang kan. Jadi uang kasnya dipakai buat bayar separuh buat sewa itu. Nanti sisanya kita iuran gitu. Oke. Nah, sekarang tuh kamu masih ikut OSIS nggak? Sekarang masih ikut. tapi nggak tahu sih kedepannya gimana karena juga itu ya tadi orang tua itu agak gimana gitu sama ikut kegiatan di luar karena mungkin katanya itu nggak jarang pulangnya malam terus berangkat lagi malam gitu. Katanya tadi kalau pulang harus sebelum maghrib, paling Iya. malam. Itu benar-benar sempet jam 9 malam karena harus ngelesain dulu itu apa namanya kan ada event di sekolah jadi mau nggak mau harus selesai dari itu karena besoknya itu udah acara dan itu aku izinnya itu bahkan sampai foto dulu ke orang tua gitu ngirim pap gitu. Oh gitu. Iya. Harus buat video klarifikasi gitu Ya ya. klarifikasi minta maaf nanti sampai rumah itu dibuat wajahnya secapek mungkin Oh. marah. Oh gitu. Iya. Capek banget nih, tapi
mereka juga yakin oh Iya, jangan capek. diajak bicara dulu ya, lagi Iya. capek ini kayaknya. langsung disuruh makan mandi tidur Oh gitu. Padahal saya juga nggak capek-capek banget ya. ya nggak capek tapi kan dimarahin Oh, oke. Berarti paling ditakutin sama orang tua ya? iya gitu. Kalau orang tua bilang enggak Enggak boleh dilaksanain. Pernah nggak ada momen di mana kamu tuh dibilangin enggak tapi ngeyel iya. pernah ngapain gitu? Itu apa namanya, aku sempat ada kerja kelompok di luar. Nah itu kan sampai di kebakaran kan. Terus aku itu cuma izinnya di daerah kebakaran itu, tapi ternyata kerja kelompok itu sampai ke Taman. Itu kan benar-benar jauh ya. jauh. Kalau kan orang tua tuh bilang kalau mau kerja kelompok boleh asalkan yang deket-deket aja. Kalau mau healing mau pergi itu ya boleh, nggak apa-apa asalkan sama mereka atau sama siapa itu yang udah dikenal gitu. Jadi kan mereka nggak khawatir gitu. Tapi ternyata itu kan aku kerja kelompoknya sampai di sana sampai malam juga bahkan. Tapi untuk mereka kan udah ada di rumah jadi aku bisa masuk rumah mereka. Itu akibatnya ke diri kamu gimana? Entah was-was atau Was-was banget. Jujur itu nggak punya karena kayak takut, tahu nggak ya selama pergi di sana itu selalu buka HP terus ada notif nggak dari mereka, mereka tahu nggak gitu. misalnya ada notif gimana bisa dikirim foto kamu bakal ngapain itu? Langsung mati data sih. Oh gitu. Oh maaf ya tadi kayak ada sinyal gitu. Iya. Oh kamu pernah langsung kayak gitu? Gak ada sinyal tuh kamu Nggak ada bisa wifi. pergi gak ada wifi gitu ya? Oke, alasannya masuk juga gitu. Salah. Tapi tahu kalau itu salah. Tahu salah itu salah besar. Nah misalnya kamu disuruh ngulangin lagi mau nggak? Itu dulu sih. Nah, itu kan. Iya, walaupun nggak boleh, tapi nanti aku bakal nyaya kan ya itu kan kerja kelompok bernilai, jadi kenapa nggak boleh? Jadi tetap ngasih alasan lagi ya. Oke, nah coba diceritain lagi nih problem utama kamu yang kira-kira paling ajar untuk diselesaikan dari semua yang kamu ceritain itu yang mana? Yang paling asik itu aku tuh bingung yang tadi kak ikut OSIS lagi. Nah kan aku kan ikut OSIS dari SMP. Itu orang tua benar-benar didukung banget buat ikut OSIS itu karena kan privilege manfaatnya banyak banget dari OSIS, punya teman, terus bisa bergaul di lingkungan juga, bisa ngelatih public speaking. Tapi selama di SMP itu aku menjalaninya itu ide-ide aja, atau mungkin aku yang nggak punya jabatan terlalu tinggi, jadi memang kayak keluar di OSIS itu, muncul di OSIS itu kayak sepenuhnya aja gitu loh. Tapi ternyata SMA ini tuh lebih apa namanya, benar-benar pembinaannya itu cuma ngasih ini harus dikerjakan ya, harus selesai gitu. Jadi pembinaannya itu jarang ikut terjun langsung gitu loh, jadi harus benar-benar selesai di sini. Terus apalagi kan aku kan masih kelas 10 gitu. Itu kan kalau misalkan itu kan masih jadi adik kelas nih ya, jadi kan kalau sama kakak kelas kan kalau nggak ada acara, nggak ikut acaranya itu kan kayak dimarahin atau dieval atau giniin, masa nggak boleh niat gak sih gitu kan. Jadi terus tapi di semester ini terus kan pengenku turun kan ya, orang tua aku juga sempat komplain karena aku banyak keluar terus jarang belajar, karena fokusku belajar itu terbagi buat fokus kegiatan event itu, yang dimana event itu kan nggak mempengaruhi di akademikku gitu loh, cuma mempengaruhi di soft skillku buat bersosialisasi. Nah jadi mereka itu gimana caranya buat nyakitin mereka kalau aku itu bisa ikut OSIS lagi tanpa mereka harus khawatir tentang di akademikku gimana pas. Oke, kalau misalkan disuruh milih kayak gitu, kamu aslinya emang nggak mau untuk keluar dari hasil? Sebenarnya nggak mau, bahkan aku ada rencana di selanjutnya itu pengen ikut di forum FKPO, itu forum musyawarah OSIS Kabupaten Karanganyar, jadi lingkupnya lebih luas lagi. Nah gimana kan lingkupnya lebih luas, berarti kegiatan itu tambah banyak lagi dan tambah menguras waktu juga buat fokus belajar tuh nanti juga bakalan berkurang lagi kan. Nah itu jadi takut, tapi
aku tuh masih pengen kalau nggak jadi OSIS itu kayak pulang sekolah itu gak cuma pulang doang gitu loh, di rumah mau ngapain, di rumah nggak ada orang, nggak ada teman gitu kan, jadi bingung loh ngapain juga gitu. Oke, nah pertemanan di OSIS itu gimana? Jadi ceritain nggak? Pertamanya itu tuh bagus, bahkan kayak udah kayak keluarga sendiri, seneng bareng, sedih bareng, capek bareng. Kita benar-benar kalau apa namanya kalau ada event itu capek sampai capek semua gitu. Jadi nggak ada pilih-kasih dalam ngasih tugasnya gitu loh. Jadi semua tugasnya itu dikasih rata. Bahkan kalau misalkan aku atau temanku yang nggak dapat tugas itu, mereka bakal tanyain gitu orang yang temannya yang sibuk ngerjain itu tuh nggak perlu bantuan enggak gitu. Jadi pedulinya itu kerasan. Oke. Makanya bikin kamu betah di OSIS tuh, karena pertemanannya korsa banget ya. Oke. Nah, yang selama ini kamu rasain nih, tadi kan kamu bilangnya kalau kamu keteteran buat ngerjain tugas gitu. Selama ini paling capek itu pernah nggak sih, kayak gimana momennya diceritain? Karena benar-benar capek kan, itu kan di sekolah juga belajar full, terus pulang sekolah harus ada rapat OSIS, habis rapat nanti itu kan kayak ada persiapan barang-barang yang diperluin apa atau yang perlu ini apa gitu, terus sampai pulang itu udah maghrib, itu tuh nggak pulang tapi malah lanjut les lagi kan gitu, padahal di situ ada PR yang benar-benar banyak, sampai aku ngerjain PR itu di pagi hari di jam 7 gitu, berangkat pagi ke sekolah buat ngerjain PR gitu. Karena emang malamnya nggak bisa banget buat ngerjain tugas itu. Berarti sangat sibuk ya? Iya sih. Misalkan sampai sore kuliah, masih ada les? Iya, masih ada les. Itu lesnya dari orang tua kamu sendiri? Dari orang tua, tapi aku juga punya keinginan kok, kalau nggak les aku bisa nggak ya gitu. Jadi aku juga niat gitu buat les, jadi juga paksaan dari mereka gitu. Itu mapelnya khusus yang kamu suka apa gimana? Kalau buat ini tuh 10 mata pelajaran. Buat ngejar ke kelas 3 ya? Iya, kelas 2. Ke kelas 2 itu ya? Iya. Tapi selama ini kamu nggak terbebani kan akan les? Nggak terbebani, bahkan malah juga senang juga kan di les, kan temannya beda sama di kelas, sama di OSIS gitu kan, jadi juga punya banyak teman, terus pulang les itu juga bisa lah mampir kemana gitu. Mampir kemana gitu ya? Iya, beli makan gitu kan, bisa. Kalau nggak ada les kan kayak di rumah doang kan, kalau mau pergi itu kan ditanyain kemana, kalau les kan udah jelas ya mau les gitu. Itu jauh nggak dari sekolah lesnya? Enggak, sekitar 7 kiloan. 7 kiloan. Tapi kalau pulang cukup jauh lagi? Selisih 3 kilo, jadi 10 kilo. Tapi enak kok jalannya nggak sepi. Aman berarti ya? Misal pulang ke malam Iya, aman. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kalau kamu sibuk OSIS, terus masih les, terus paginya baru bisa ngerjain gitu. Iya, itu kan banget. Nih, kamu udah tahu kan kalau misalkan sebenarnya itu tuh juga ganggu banget ya di pelajaran kamu gitu. Efek sampingnya kamu sampai ya ibaratnya mengesampingkan jalan kamu gitu. Gimana perasaan kamu, Nek? Kamu tuh sampai ngerjain tugasnya kok baru bisanya pagi sih? Itu kayak apa namanya, karena di diriku tuh kayak kok aku nggak bisa ya ngerjainnya itu tadi malam aja, harusnya selesaiin tadi malam, pagi ini biar bisa fresh buat bisa nerima pelajaran gitu. Jadi agak kecewa juga, kadang kecewa juga kenapa sih harus keluar, kenapa harus ikut-ikutan di luar, kenapa harus les. Tapi aku juga mikir kayak kalau nggak aku kegiatan di luar, nggak les itu kayak aku nggak bisa dapetin di kegiatan itu. Berarti kamu sesekali juga mikir kenapa ya harus les? Iya, itu kenapa ya harus les? Karena pengen bolos juga. Ada keinginan buat bolos? Iya, tapi belum terlaksana. Jangan sih. Kenapa? Apa yang buat sampai akhirnya kamu mau bolos tapi kayaknya jangan deh? Karena gurunya tuh enak sebenarnya. Tapi masalahnya itu kalau nggak dikejar itu kayak aku ketinggalan gitu. Jadi mau nggak mau harus diterima gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kamu nggak suka sama gurunya ya? Iya, sebenarnya nggak suka sih. Berarti emang dari diri kamu sendiri ada rasa untuk bertanggung jawab deh kayaknya gitu. Oke. Nah tadi kan si problem kamu itu terkait gimana cara meyakinkan orang tua.
Nah, sejauh ini kamu pernah, tadi kan kamu cerita juga kalau bisa ngeyakinin orang tua karena ngasih kesaksian yang nyata gitu. Iya. Nah, kalau kira-kira nih, misalkan kamu dihadapkan sama orang tua kamu, terus orang tua kamu itu misalkan saya protes, lah kamu itu udah terlalu sibuk, terus keteteran kemana-mana gitu, kamu bakal jawab apa? Aku bakal jawab gini sih, kalau misalkan keteteran itu kan kayak cobaannya kita gitu loh kan, hidup nggak mungkin mulus gitu kan. Kalau buat nunjukin apa namanya hasilnya itu gimana, aku bakalan nunjukin kalau aku nggak ikut organisasi, aku nggak ikut kegiatan di luar, mungkin aku nggak kenal loh sama temanku ini, aku nggak bisa loh ngadepin masalah-masalah di organisasi ini kan. Masalahnya juga kita harus nyelesain dulu, baru kalau benar-benar nggak bisa baru bilang ke pembina, jadi harus diselesaikan sendiri. Oke, kamu bakal ngeyakinin apa kalau misalkan ya udah kamu misalkan orang tua kamu bilang ya udah kamu boleh tetap ikut OSIS, tapi kamu harus ngasih bukti kalau ini antara pelajaran sama antara OSIS balance. Mungkin aku bakalan apa namanya, kalau ikut dulu lah kegiatan OSIS, tapi nanti aku bakalan izin buat pulang dulu cepat gitu loh, biar sampai rumah bisa ngerjain tugas lagi tanpa ganggu aku ngerjain tugas gitu. Atau enggak, mungkin aku bisa nyusun jadwal tuh gitu loh Kak. Kan PR-nya itu kan bisa 1 minggu sekali gitu kan, jadi mungkin di hari-hari yang senggang aku bakalan kerjain itu tanpa ganggu kegiatan OSIS gitu. Tapi kalau misalkan di OSIS nih, oh nggak bisa, kamu nggak bisa izin ya Mbak, ini urgent ini. Kamu pilih mana? Tetap pulang karena disuruh orang tua, apa bentar ya Bu, ini urgent. Kamu bakal pertimbangin yang mana kalau di posisi kayak gitu? Aku bakalan ngelesain dulu mana yang masalahnya mana duluan gitu loh. Kalau misalkan ya masalahnya duluan itu di OSIS, aku bakalan nyelesain itu secepat mungkin, atau aku bakalan ninggalin sedikit buat teman aku, minta tolong ke teman karena emang bener-bener udah di telepon gitu kan. Jadi aku baru pulang, nanti kalau sampai rumah tuh aku baru jelasin ternyata di sekolahan itu ada masalah ini. Oke, sebenarnya kamu tuh udah ada gambaran ya mau ngapain setelah ini gitu. Nah ini Pak kasih self help di sini itu nanti kamu bakal ngelakuin sesuatu yang kamu pengen. Kayak tadi kan kamu jelasin kalau nanti kamu bakal jelasin ke orang tua dan lain sebagainya. Kamu tuliskan kamu mau caranya seperti apa. Kemudian nanti kira-kira kapan kamu tuh bakal berlatih buat ngeyakinin orang tua kamu. Terus kamu butuh berapa lama? Berapa lama yakinin mereka. Terus kira-kira kalau misalnya kamu disuruh ngomong dialog apa yang kamu bakal sampaikan ke orang tua? Oke, mungkin bisa diisi dulu ya. Boleh? Kenapa enggak? Apa kurang masuk lagi harus ini? Enggak ini. Jelasin ke orang tua kalau di OSIS itu dampak positif tanpa mengganggu kegiatan belajar. Oke, langkah pertama dari apa itu dulu? Terus garis seminggu. Kecepatan ya kalau 3 hari ya. Seminggu. Berarti.
Oke. Oke, ini bisa dijelasin dulu dari caramu, kamu bakal gimana? Cara aku itu kan di situ jelasin ke orang tua kalau di OSIS itu ngasih dampak positif dan tanpa mengganggu pikiran belajar. Jadi aku bakalan jelasin kalau di OSIS itu aku punya temen loh, aku punya keluarga baru di sana, bisa curhat, bisa ngobrol, bisa main bareng juga tanpa ganggu kegiatan belajar itu. Maksudnya kalau waktunya ujian, OSIS bakal nggak diangkat juga, jadi anak-anak aja gitu. Kecuali ada event yang emang benar-benar mendadak. Dan kalau aku juga jelasin kalau misalkan aku nggak ikut OSIS, aku nggak bakalan punya temen yang kayak gini, yang temen yang bisa ngadepin masalah ini, temen yang bisa buat ini gitu. Oke. Terus kapan kamu bakal berlatih? Minggu depan, karena kan minggu depan masih liburan sekolah juga. Oke. Dan periodeku di tahun ini tuh udah mau habis, jadi udah mau saatnya buat lanjut apa enggak dari saatnya. Oke. Jadi harus cepet-cepet lah. Oke. Kemudian kira-kira dari kamu sendiri butuh berapa lama untuk ngelakuin itu? 1 minggu cukup. Maksudnya mereka ngajak ngobrol mereka jelasin. Semuanya berarti 1 minggu itu kamu bisa ya? Iya. Oke. Nah, kamu bakal ngomong apa ke mereka nanti? Aku izin buat ikut OSIS lagi gitu. Tapi apa namanya, kalau aku nggak ikut OSIS itu nanti aku bisa merasa kesepian, nggak ada teman, dan bakalan aku janji bakalan tetap belajar, bakalan ikutin apa kata mereka bilang les gitu, bakalan apa namanya ada bimbingan ini ya ikutin aja gitu tanpa aku harus ninggalin OSIS gitu. Terus itu aku juga ngasih bukti ke mereka biar mereka tuh yang tambah percaya itu. Dulu aku di SMP 2 periode aku bisa ngelakuin itu, aku bakalan bisa jadi lulusan yang terbaik juga, jadi aku bisa ngelakuin itu semua tanpa mereka protes. Jadi kenapa mereka di SMA ini mereka protes, padahal di SMP mereka nggak protes. Oke. Tapi kalau misalkan nih kondisinya adalah kamu besok bisa untuk ngomong gitu, tapi orang tua kamu belum cukup yakin, terus sampai bilang ya kan dulu waktu SMP, kalau SMA kan kamu harus lebih fokus gitu ya ke perguruan tinggi, atau kamu mau tak lesin lagi, kamu bakal ngomong apa biar mereka makin yakin lagi? Aku bakal iyain mereka gitu, mereka ngomong ini ya oke, aku itu, tapi aku mungkin bisa ngambil jam les itu di apa namanya di luar kegiatan les. Jadi kan bisa kegiatannya bisa diprediksi nih setiap hari apa aja yang rapatnya kapan aja, kan udah bisa diprediksi karena udah ngelarin 1 periode ini kan. Terus apa namanya kan di OSIS kan periodenya kan kalau ke periode ke depannya di kelas 11, jadi aku bisa ngejar misalkan kayak TKA atau UTBK itu di kelas 12, masih ada waktu untungnya mereka bisa lah ngejar. Walaupun kamu kehilangan waktu liburan 1 minggu kamu buat les UTBK dan lain sebagainya, nggak apa-apa? Nggak apa, kan itu juga demi aku juga kan, kayak aku kalau nggak ngelakuin itu apa aku bisa buat masuk KPTN yang lain. Oke, berarti kamu di sini udah ibaratnya janji ya ke diri kamu dan juga nanti ke orang tua kamu kalau kamu bakal tetap balance kok antara nanti ikut organisasi yang benefitnya juga banyak sama belajarnya juga harus ditingkatin. Berarti kamu sampai sini udah tahu apa yang telah kamu ada. Oke, berarti kalau misalkan ini nanti kamu bawa terus kamu lakuin itu 1 minggu udah bisa kelar. Bisa insya Allah. Oke, udah bisa kelar ya. Dan nanti kalau misalkan kita adain konsul lagi, apakah kamu berkenan banget buat ikutin lagi, karena edukasi ini bisa tukar pikiran juga tentang belajar. Oke, nanti waktu kamu datang lagi itu aku harap ini semua udah terselesaikan ya, kamu udah dapet jawabannya gitu dari orang tua kamu. Oke, aman sampai sini? Aman. Dan sampai sini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Udah terselesaikan semua. Gimana? Udah dapat solusi yang harus diselesaikan? Udah.
solusinya harus ngomong komunikasi sama mereka juga. Oke, kalau gitu karena ini juga waktunya udah cukup ya dan udah habis ya gitu. Mungkin dari kamu sendiri nggak ada yang mau disampaikan? Enggak. Ya cukup aman ya berarti. Oke, ini bisa kamu bawa pulang. Oke. Buat PR kamu ya. PR ini. Berarti minggu depan kita ketemu lagi. Bisa? Oke. Di jam dan waktu yang sama? Iya. Oke, kalau gitu saya juga terima kasih Anda sudah berkenan untuk hadir ke sini. Nanti pulangnya hati-hati. Mau langsung pulang kan? Iya, mau langsung pulang. Oke, pulangnya hati-hati dan saya harapkan ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, kalau gitu mau saya antar pulang? Boleh. Siap. Hati-hati jalan. Hari ini kita semua mati rasa atas berbagai lirik berisi semesta yang berkata semua indah pada waktunya. Kapan terakhir kali kamu dapat Yeah, yeah. 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 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side.